Kelas Ibu Balita merupakan tempat interaksi bagi para ibu yang memiliki anak usia 0-5 tahun untuk saling bertukar pengalaman tentang perawatan balita dan sebagai sarana edukasi kelompok bagi ibu belajar bersama seputar perawatan balita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ibu-ibu kader dan yang saya hormati serta saya sayangi ibu-ibu peserta kelas ibu balita di Desa Dewawarono. Materi kesehatan lingkungan menjadi salah satu materi pada kelas ibu balita. Ini penting untuk mencegah penyakit infeksi seperti diare dan kecacingan yang dapat memicu malnutrisi yang menyebabkan stunting. Materi kesehatan lingkungan membekali ibu dengan keterampilan praktis guna menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan aman bagi tumbuh kembang anak. Kami cintai yang kami banggakan pastinya seluruh peserta kegiatan. Ya, ada ibu-ibu balita nih yang semuanya cantik-cantik, seger-seger. Auranya beda Pak Aja, punya balita tapi sudah cantik ya Mbak Bu. Ada tuh di halaman 85 ya, kalau yang sudah pernah membaca di situ ada cara bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Di program kita ada sanitasi total berbasis masyarakat ya. Apa itu? Ya, jadi pendekatan untuk merubah perilaku hidup bersih dan sehat. Monggo. Dengan pemberdayaan masyarakat ada 5 pilar di situ ya. Yang pertama, tidak buang air besar sembarangan, ya. Ibu-ibu semua di sini kan kebiasaan pakai pampers sih Ibu ya. Anak-anak pakai pampers itu sebaiknya AE-nya atau tinjanya dibuang di kloset. Habis itu baru pampersnya dibuang. Jadi jangan langsung dibuang karena termasuk buang air besar sembarangan. Dibuang dulu AE-nya ya di kloset. Gitu ya ibu-ibu ya. Nah, ketika toilet kita, WC kita ada di kamar yang bagus, WC-nya juga berkeramik, tetapi dibuangnya ke kali, apakah itu termasuk perilaku membuang air besar sembarangan apa bukan? Iya. Sembarangan pinter ya. Masih adakah di sini yang seperti itu? ya jadi salah aja ya Bu ya, ketika ibu punya WC yang bagus tapi ternyata pembuangannya kok di kali, itu percuma ya. Jadi harus tetap ada septic tank. Paham ya Bu ya? Yang kedua adalah mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Kira-kira perilaku tersebut kan sudah dari kita kecil ya ibu ya. Kira-kira ibu-ibu udah membiasakan belum nih mama-mama muda yang cantik cerita, goyak-goyak susu, nanti habis salaman-salaman misalnya ya, atau habis mengerjakan pekerjaan rumah misalnya, terus lagi goyak-goyak susu, sebaiknya memang cuci tangan sabun dan air mengalir ya. Jangan langsung nyuapin anak, jangan langsung menyuapin makanan seperti itu ya ibu-ibu ya. Pada pinter belum ya untuk cuci tangan? Nah, perlu ini Mbak Nining. Perlu ya. Perlu Cuci tangan itu membutuhkan waktu paling tidak 60 detik ya. Jadi seperti apa sih cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO? Ibu sudah besok. Ada berapa langkah ya Mbak Nabil? 6. Ada 6 langkah cuci tangan yang biasa kita adalah tepung, selaci, put, telapak. Yuk praktek bareng. Ya, sekarang tuangkan sabun pura-pura ya, tuangkan sabun sama air ya. Sabun harus campur dengan air ya. Telapak hitungannya 4 biar mencapai waktu 60 detik ya. 1, 2, 3, 4. Tunggu. 1, 2, 3, 4. Satunya. 1, 2, 3, 4. Selah 1, 2, 3, 4. Selaci. Kunci 1, 2, 3, 4. Putaran pertama ibu jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Putaran kedua ujung dan kuku jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bila sampai pergelangan tangan ya.
Nyanyi semuanya. Ingin sehat dan selamat cuci tangan, lumpuhkan dua tangan bergantian, mengatur dan mengunci lalu putar ibu jari, terakhir gosok-gosok kuku jari. Apa sih fungsinya cuci tangan? Cuci tangan adalah cara yang paling efektif untuk membunuh kuman dan bakteri. Ya, salah satu cara untuk pencegahan stunting. Iya apa enggak Bu? Sekarang jenengan udah puasa dengan ahli gizi. Sehari makan telurnya harus segini Bu, proteinnya segini, protein hewani segini, tadi segini. Tetapi ketika jenengan tidak menjaga perilaku, jenengan nyuapin anak, tidak cuci tangan, sudah dikasih gizi yang optimal, tapi ternyata perilakunya kita itu tidak dijaga, mungkin habis BAB, habis megang barang, tidak cuci tangan, otomatis ada kuman dan bakteri, jenengan langsung nyuapin. Akibatnya apa? Anak bisa terserang di diare yang terus-terusan pada anak, ya bisa menyebabkan stunting. Kok bisa? Ya bisa, karena gizi yang mestinya dipakai anak untuk tumbuh kembang, ya karena terus-terusan diare dipakai untuk melawan infeksi. Ya, sampai di sini paham ya Ibu ya. Makanya harus rajin cuci tangan. Tadi dengan 6 langkah cuci tangan. Ya, kapan sih harus cuci tangan Ibu-ibu? Di buku sudah ada ya. Nah, di buku di halaman 91. Kapan sih harus cuci tangan? Sebelum makan, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Ya, di halaman 91. Sebelum menyusui anak, sebelum memberi makan bayi dan balita, setelah buang air besar atau buang air kecil. Melalui kelas ibu balita diharapkan pertumbuhan balita semakin optimal, sehat, dan terhindar dari resiko masalah gizi seperti stunting. Salah satu upaya pencegahan stunting melalui intervensi sensitif adalah dengan peningkatan kualitas lingkungan dengan berfokus pada pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat yang mencakup 5 pilar utama untuk memutus rantai infeksi pada balita dan ibu hamil.